Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat ketiga di bulan Sya'ban 1444 Hijriah ini, khatib berwasiat, khatib berpesan kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kurang dari 2 pekan lagi kita akan menghadapi bulan yang sangat kita nantikan. Bahkan kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini adalah Jumat ketiga dan kita akan bertemu 1 Jumat lagi. Setelah itu kita akan bertemu dengan Ramadan. Artinya kurang dari 2 pekan kita akan memasuki Ramadan. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menyambut bulan suci tersebut? Dari jauh 3 bulan sebelumnya kita sudah berdoa dan ingin disampaikan ke Ramadan. Tapi permasalahannya, sudahkah kita benar-benar mempersiapkan bekal terbaik memasuki Ramadan? Bekal ini bukan sekedar bekal secara jasmani atau fisik saja, berupa badan sehat, berupa materi, tidak itu saja. Tapi di sisi lain ada bekal secara spiritual, bekal secara rohani. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan bahwa setidaknya ada 3 bekal yang harus kita persiapkan menyambut Ramadan, mumpung masih ada kesempatan sekitar 13 atau bersihnya 12 hari lagi menuju Ramadan. Bekal apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, di surah Al-Baqarah ayat 183 yang turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, Allah mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka bekal pertama yang harus kita persiapkan adalah kokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu iman? Kata para ulama, seperti yang kemudian dirangkum oleh Imam Al-Bukhari
beliau menyatakan, dari sekian banyak para ulama, aku simpulkan bahwa iman itu tidak lepas dari 3 perkara. Ini pula yang kemudian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan ta'rif, definisi apa itu iman. Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi. Pertama, iman itu adalah membenarkan dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, yang kedua mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan ay bil jawarih, dan yang ketiga adalah mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Kita bisa tahan tidak makan, tidak minum di siang hari manakala kita berpuasa lebih dari 13 jam. Itu karena dasar iman yang kemudian diperkuat. Kita niat kepada Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, nawaitu sawma ghadin an adain fardhi syahr Ramadan, hadis nanti, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jadi iman kepada Allah Ta'ala, kita iman, yakin, percaya kepada Allah bahwa Allah yang akan menguatkan kita, yang akan menyehatkan kita, dan akan membalas segala kebaikan yang kita lakukan. Iman kita kokohkan, dan bahkan mestinya kita perbarui. Satu waktu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda kepada para sahabat. Apa kata baginda Nabi? Jaddidu imanakum. Nabi bersabda, perbaruilah iman kalian. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami harus memperbaiki iman kami? Lantas Nabi pun menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Tentu ini bukan sekedar ucapan di lisan saja, tapi harus menghunjam ke dalam qalbu kita, dan kita pahami makna la ilaha illallah dengan arti la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada zat yang patut disembah dengan sebenar-benarnya dalam keberadaannya kecuali Allah. Dan kita yakin Allah yang maha segala-galanya, dan termasuk yang mengokohkan, menguatkan kita bisa mampu berpuasa, tidak makan, tidak minum di siang hari. Dan yakin iman Allah akan membalas segala amal ibadah kita. Iman kita kokohkan. Yang kedua, bekal yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Karena di dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba telah disyariatkan, telah dipardukan atas kalian berpuasa. Kita tentu harus mendalami ilmu tentang puasa. Dalam fiqih diajarkan ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat wajib, syarat yang membuat kita wajib berpuasa. Syarat sah, syarat yang harus kita lakukan supaya ibadah puasa menjadi sah. Dan harus kita kerjakan rukun puasa secara global ada 2. Satu, yakni niat di malam hari, tabiitun niyah. Yang kedua adalah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, menahan diri dari segala membatalkan, yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, bisyara'id wa arkanin makhsusin, dengan syarat-syarat rukun-rukun tertentu. Dan tentunya kita hindari yang membatalkan puasa, dan tentunya kita kerjakan sunnahnya. Sedapat mungkin kita pula jauhi perkara-perkara yang makruh. Itu adalah ilmu. Karena kalau tanpa ilmu, kata Imam Ahmad bin Ruslan di dalam kitab Matan Zubad, beliau menuturkan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tak diterima. Karenanya kita hendaknya dalami kembali, gali kembali ilmu tentang puasa Ramadan supaya puasa kita tidak sia-sia. Yang terakhir, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bekal yang harus kita persiapkan adalah bekal bersihkan hati. Hati kita mesti bersih. Bersih dari aneka macam kekotoran, termasuk dari aneka macam dosa, supaya kita memasuki Ramadan dengan
hati yang ringan dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah amalan-amalan lainnya. Bahkan kita dalam beramal hendaknya ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena itulah bersihkan hati. Disitulah ada ikhlas. Ikhlas secara bahasa bersih, tulus, murni. Tidak ada motivasi kita dalam beribadah dan beramal melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita berharap semoga Allah Ta'ala kelak menerima amal ibadah kita. Dan kita pun sering berucap, saling mendoakan usai Ramadan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal kami, amal Anda, puasa kami, puasa Anda. Itu akan diterima manakala kita bersih hati, ikhlas, tulus karena Allah, dan termasuk bersih hati dari aneka macam dosa, dengki dan lain-lainnya. Karenanya kita sering saling bermaaf-maafan satu sama lain supaya ibadah Ramadan kita dengan penuh kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah sehatkan kita lahir dan batin, Allah kuatkan lahir dan batin, memasuki Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa memaksimalkan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lissairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyihi qadima, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi buldanina hadha Indonesia wa fi buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal humuma wa syadaid wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiranil kuffar mubtadi'in wal zalimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha radiyan yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.